wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa safiina wa man tabi'ani liyaumidin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel IAIN Parepare. Tepatnya sebuah kegiatan yang digagas oleh Humas IAIN Parepare dalam rangka mengaktualisasikan alkulturasi budaya dan Islam, yaitu dengan kegiatan ada atau panderita cerobong moderasi beragama. Pada kesempatan kali ini, untuk sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, kita kedatangan tamu yang tidak kalah hebatnya dengan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang perlu kami tekankan bahwa kegiatan ini diinisiasi bukan hanya berdasarkan pada background pendidikan, tetapi bisa jadi kegiatan-kegiatan selanjutnya akan bicara tentang konteks-konteks lain yang berbicara tentang pengetahuan hal-hal yang berkaitan tentang isu-isu, baik itu ada di konteks daerah kita sendiri, kampus kita sendiri, bahkan di luar daripada itu. Nah, di tengah-tengah kita, pemateri kita hari ini itu tidak jauh-jauh dulu, datangnya dari Institut Agama Islam Negeri Parepare. Beliau adalah Dr. Haji Suwarni MAG. Beliau pekerjaan sehari-hari adalah selaku dosen Hombes Fakultas Syariah dan Hukum Islam, kemudian sekaligus juga mempunyai tugas selaku Kepala Pusat Pancasila dan Bela Negara di IAIN Parepare. Dalam dunia pendidikan, beliau mengakhir dan memulai pendidikan di IAIN Alauddin Makassar. Itu pada saat itu mengambil jurusan tafsir hadis di strata 1, strata 2, kemudian ketika mengambil strata 3 beliau itu menyelesaikan gelar doktor, IAIN sudah berubah menjadi UIN Alauddin Makassar pada saat itu dengan jurusan yang sama yang sudah tafsir hadis. Tanpa berpanjang lebar, mari kita mendengarkan beliau yang akan membahas dan mengupas serta berbagi informasi terkait tentang mazhab fikih dan perbedaannya. Kepada Al-Ustadz, dengan ini saya persilahkan. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada hari ini dengan tema besar, dengan tema yang sama, tetapi secara spesifik kita akan membahas terkait dengan mazhab fikih dan perbedaannya. Tentu saja pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada pemirsa bahwa kita akan menghususkan kepada mazhab fikih Sunni, ya. Meskipun nanti bisa dikembangkan terkait dengan mazhab fikih Syiah misalnya. Namun kita ketahui bersama bahwa sampai detik ini atau sekarang ini, mazhab fikih yang berkembang di dunia Islam itu masih bertahan 4 mazhab. Mazhab yang pertama kita ketahui bersama adalah mazhab Imam Abu Hanifah atau yang dikenal mazhab Hanafi, dengan pendiri adalah Abu Nu'man, Sabit bin Abdi Nu'man. Kemudian selanjutnya mazhab sesudahnya adalah mazhab Maliki yang dipelopori oleh Malik bin Anas.
guru daripada Imam Asy-Syafi'i, yang juga murid Imam Malik ini mendirikan mazhab yang berbeda dengan gurunya, yakni mazhab Asy-Syafi'i. Begitu juga seterusnya adalah mazhab yang keempat adalah mazhab Imam Ibnu Hambal atau mazhab Hambali, yang juga murid daripada Imam Asy-Syafi'i. Artinya apa? Dari 4 mazhab yang dikenal dalam fikih atau dalam Islam, syariat Islam, sebenarnya keempatnya memiliki keterkaitan. Kita ketahui bersama bahwa Imam Syafi'i, bahkan Imam Malik banyak belajar bersentuhan langsung dengan murid-murid Imam Abu Hanifah, apalagi Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ibnu Hambal. Jadi meskipun misalnya ketiga daripada mazhab ini, yakni Malik, Syafi'i dan Ibnu Hambal, tidak pernah bersentuhan atau bertemu langsung dengan Abu Hanifah, akan tetapi murid-murid Abu Hanifah itu juga memiliki status sebagai guru dari beberapa mazhab atau 3 mazhab yang terkenal tadi. Itu sepintas terkait dengan mazhab. Sekarang perbedaannya, tentu saja perbedaan dari segi prinsip tidak ada. Yang ada itu adalah perbedaan furu'iyah, non prinsip, perbedaan furu'iyah atau perbedaan cabang-cabang tentang syariat ajaran agama. Mereka dari 4 mazhab itu semuanya mengakui tentang adanya rukun Islam, misalnya 5 rukun Islam, begitu juga terkait dengan rukun iman kan. Akan tetapi dalam hal masalah furu'iyah, masalah cabang-cabang dari atau rincian-rincian tentang pemahaman daripada dasar-dasar hukum itu sendiri, itulah yang berbeda dari 4 mazhab tersebut. Saya ingin contohkan misalnya perbedaan yang kita lihat tentang, kita masuk saja ya sebagai contoh tentang niat di dalam sholat, kan? Niat di dalam sholat itu mereka pada semuanya 4 mazhab itu mengakui wajib atau harus ada niat ya. Sekali lagi harus ada niat. Tapi dalam hal penentuan status niat itu sendiri di dalam sholat, ini yang berbeda. 4 mazhab, 3 mazhab dari 4 mazhab, yakni Malik, Syafi'i dan Hambali, mengakui jika niat itu adalah rukun sholat, ya kan? Tapi ternyata Imam Abu Hanifah tidak mengatakan bahwa dia adalah rukun sholat, tapi dia adalah wajib sholat, syarat wajib sholat. Artinya tetap niat sholat ada, tapi karena status daripada niat itu sendiri yang berbeda, sehingga aplikasi pada saat pelaksanaannya juga berbeda. Sehingga jangan salahkan misalnya seseorang yang bermazhab Syafi'i, yang bermazhab Abu Hanifah, dia tidak mengatakan usolli farda sholati subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kenapa? Karena dia sudah berniat pada saat sebelum berangkat ke masjid. Itu. Beda dengan 3 mazhab tadi. Dia harus, karena dia adalah bagian daripada rukun sholat, sehingga berbicara tentang rukun, artinya dia adalah bagian daripada sesuatu itu sendiri, tata cara sholat itu sendiri, sehingga dia masuk di dalam rangkaian sholat, bukan di luar sholat, ya kan? Sehingga dia harus berniat, dia harus berniat sholat minimal pada saat dia mengawali salat dengan kalimat Allahu Akbar. Disitulah waktu dia berniat.
Kenapa? Karena definisi tentang niat, an-niyatu qasdus syai'i muqtarinun bi fi'lihi. Yang dimaksud niat adalah memaksudkan sesuatu, menyengaja sesuatu, menginginkan sesuatu, dan pada saat menginginkan itu bersamaan dengan pelaksanaan amal perbuatan itu sendiri. Itu makna daripada status niat itu sendiri yang berbeda dengan ulama. Saya kasih contoh, salah satu diantaranya misalnya, itu tadi berkaitan dengan tentang niat sholat. Begitu juga terkait dengan yang lain. Salah satu misalnya Abu Hanifah tidak menerima, ya, tidak menerima jika laki-laki itu diharamkan memakai emas, ya kan, dalam hukum, meskipun teks hadis ada, ya kan, teks hadis ada hadisnya bahwa seorang laki-laki diharamkan memakai sutra dan emas. Pertanyaannya kemudian, kenapa Abu Hanifah melihat berbeda dengan ulama yang lain? Karena mereka melihat dari segi status daripada hadis yang dia pahami itu memang berbeda. Kalau menurut Abu Hanifah, hukum ahkamul khamsah yang dikenal oleh ulama itu ada 5 kan? Hukum Islam itu ada 5, adalah mulai dari wajib, kemudian sunat, kemudian mubah, kemudian haram dan makruh. Abu Hanifah tidak, harus yakni 7. Tambahan kedua adalah mulai pertama fardu, dia bedakan beliau fardu dengan wajib. Yang membedakan lagi adalah dari tingkat pelarangan, ada haram, ada makruh tanzi, ada makruh. Haram, makruh tanzi, dengan makruh. Pertanyaannya, bagaimana menilai 3 tadi? Jika sebuah pelaksanaan itu, atau jika sebuah perintah itu bersumber dari Al-Quran dan juga bersumber dari hadis yang mutawatir, maka pasti itu hukumnya fardu. Itu adalah perintah wajib, berarti fardu. Tapi jika sekiranya itu adalah perintah, dia adalah hadis, tidak ada dalam Al-Quran, dia bersumber dari hadis, tapi hadis itu tidak mutawatir, meskipun dia adalah sahih, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah fardu, tapi wajib. Abu Hanifah, makanya Abu Hanifah membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat bukan fardu, tapi dia adalah wajib. Kenapa? Karena hadis la sholata liman lam yaqra'il Fatihah, dia bukan hadis mutawatir, tapi sekali lagi statusnya sahih. Kesahihan hadis ini menjadikan beliau sebagai wajib, artinya tetap berdosa kalau dia tidak melaksanakan membaca surah Al-Fatihah tadi. Apa dasarnya? Dasarnya beliau dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan, Pakra'u ma tayassara minal Quran. Jadi kewajiban umat Islam pada saat dia melaksanakan sholat fardu, ya, fardu. Artinya fardu di sini tidak sah sholatnya kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah, membaca itu tadi, pakai mata yasar menukaran. Tapi jika surah Al-Fatihah karena dia adalah statusnya di bawah fardu, yakni wajib, maka sah sholatnya, tapi berdosa kalau dia tidak lakukan, dia tidak baca. Jadi la sholata liman lam yaqra'il Fatihah menurut Abu Hanifah la tatimmus sholat, tidak sempurna sholatnya. Gitu. Berarti saya kira pengantar dari Ustaz terkait tentang fikih dan perbedaannya ini sudah mulai terbuka ini, Ustaz. Pertama tadi dijabarkan
mazhab itu ada 4 dengan perbedaan alur dari guru ke murid. Nah, ini dulu yang ingin saya masuki dulu. Iya. Tadi sempat dibahas meskipun interval waktu antara ketiga dengan yang Abu Hanifah itu sangat jauh, tetapi dijelaskan sangat tertutup sama Ustadz tadi itu bahwa murid-murid beliau yang mau tidak mau sampai juga kepada berhubungan di keempat mazhab. Nah, tetapi ada yang menarik Ustaz, di mana antara misalnya mazhab Abu Hanifah dengan Syafi'i atau Maliki dengan Hambali itu tidak lepas daripada hubungan guru dengan murid. Nah, ada hal yang menarik bahwa dipertontonkan bahwa perbedaan bagaimanapun yang sebagai tadi dijelaskan Ustadz itu perbedaan beliau di dalam memahami konteks misalnya sholat, misalnya niat sholat, bahkan pada wilayah pembacaan sholat, tetapi beliau tidak menekankan ego yang begitu besar di dalam diri mereka masing-masing, pelajaran yang berharga yang patut kita petik di kehidupan sehari-hari. Saya kira bagaimana 4 mazhab ini menurut pandangan Ustadz perbedaan itu tidak sampai pada wilayah yang kita lihat mungkin seperti hari ini. Perbedaan itu sampai teriak-teriaki, bilang baku beda, tapi ini menarik Ustaz. Betul. Tadi itu, saya sampai berpikir fardu dengan wajib. Yang saya pahami, misalnya yang 5 tadi ya. Ahkamul Hamsah? Ya, wajib dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Nah, jika ketika fardu dijadikan sebagai bagian, jadi bunyi hukumnya dilaksanakan mendapat atau bagaimana bunyinya ini? Itu mungkin dulu Ustaz. Silakan. Iya. Ya, terima kasih. Terkait dengan untuk perkembangan sekarang masyarakat ya, umat kita sekarang ini melihat perbedaan itu. Sebenarnya kata kuncinya gini, perbedaan itu adalah sebuah kemestian. Sudah memang harus berbeda. Allah memang sengaja ya memberikan kita berbeda. Ya, bukankah manusia itu memiliki berbangsa-bangsa, bersuku-suku, kemudian warna kulit dan lain sebagainya. Ya, intinya adalah variatif atau bermacam-macam, berbeda-beda. Untuk apa? Ya, saya ingat salah satu ayat yang bisa kita jadikan sebagai bahan pemikiran untuk kita semua bagi kaum yang terdidik, ya, kaitannya demi untuk menyejukkan umat. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a apa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Arti ayat tersebut, seandainya Tuhanmu mau, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, maka tidak ada satupun makhluk di bumi ini khususnya manusia yang kafir. Semua beriman kepada Allah. Lanjut Allah mengatakan, apakah kamu mau memaksakan kehendak untuk bagaimana mereka semua memiliki keyakinan yang sama dengan Anda? Persoalan keyakinan saja. Ya. Allah tidak ingin memaksakan hambanya. Bagaimana hamba itu memaksakan keinginannya untuk diikuti dari semua kalangan, apalagi kita ini. Sekali lagi, Allah saja ya, berikan seperti itu, petunjuk-petunjuk seperti itu. Dengan demikian seakan-akan ayat ini mengatakan bahwa memang Allah tidak mau kita memiliki satu keyakinan, kan? Pertanyaannya kemudian, kenapa Allah tidak mau? Kan itu. Kenapa Allah tidak memberikan, tidak memakai hak prerogatifnya, memaksakan supaya semua itu beriman? Karena neraka dan surga itu disiapkan untuk orang yang memiliki hak pilih di dunia ini.
Untuk apa Allah kasih surga? Untuk apa Allah kasih neraka? Padahal dia tidak punya hak pilih, tidak ada pilihan di dunia ini Untuk ke sana. untuk ke sana. Iya, iya. Iya kan? Berarti kalau saya hanya dipaksa, ya kan? Tidak ada hak pilih untuk itu, tidak bisa. Berarti bukan pilihan, seumpama cuma ada satu. Iya betul. Betul. Iya. Dengan pilihan, dengan kemerdekaan yang kita miliki di dunia ini, maka ada pertanggungjawaban. Betul. Karena seandainya tidak ada pilihan, tidak ada. Makanya dalam ilmu hukum pidana itu adalah melakukan sebuah kejahatan secara terpaksa bisa bebas. Iya, itulah tadi. Kalau Allah mau memaksakan Anda harus beriman dalam artian tanpa ada pilihan manusia, berarti tidak perlu mereka dapat nanti imbalan. Kita kan dikasih imbalan, dikasih ujrah, ya, dikasih bonus di dunia ini, nanti ya. Itu adalah hasil karya kita, hasil karya dari kemerdekaan yang kita pilih. Di dunia ini. Balasannya ketika nanti di akhirat. Betul. Bukan seperti wayang yang bergerak, tidak bisa dia bergerak tanpa ada yang menggerakkan. Itulah manusia dikasih kemerdekaan tentang itu. Itu salah satu cara kita. Tapi, ini memang wajib, sekali lagi, wajib kita menyampaikan kepada umat yang menurut kita bahwa ini yang benar. Tapi itu hanya sebatas itu. Memberitahukan wazakir itu akan tetapi ada koridornya, ada batasnya. Fazakir innama anta muzakir lasta alaihim bimusaitir. Anda tidak bisa memaksakan kehendak untuk Anda diikuti. Mengikuti Anda. Itu anunya. Batas-batasnya saya kira. Batas-batasnya ya. Terima kasih Ustaz. Saya kira sangat menarik apa yang disampaikan sampai dengan memberikan argumentatif pada wilayah batasan bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti ada balasan. Meskipun balasan itu kita tidak dapat di dunia, kita akan dapat di akhirat. Plus, jangan juga ketika kita melakukan sesuatu mau orang itu langsung mengikuti kehendak kita. Saya kira ini adalah pelajaran yang paling besar utamanya di realitas kehidupan sekarang. Umpamanya kita ini hidup di era di mana orang semua lebih mengutamakan media hari ini, Ustaz. Itu juga. Nah, tadi sudah dijawab. Sekarang kita coba sedikit melangkah nih, Ustaz. Di dalam menentukan mazhab-mazhab ini dan perbedaannya, apa sih yang dipakai atau digunakan seseorang hari ini, khususnya kita di dunia realitas bermedia, di dalam melihat 4 mazhab ini. Artinya ini kalau kita menggunakan ini contoh, Ustaz. Hari Senin saya mau pakai mazhab ini, hari Selasa ganti deh, saya mau ganti mazhab yang lain. Apakah itu baik menurut Ustadz sendiri dan agama pada khususnya ketika kita ganti-ganti mazhab ini? Iya. Ada empat. Betul. Bagaimana merespon ini? Silakan Ustadz. Ya, terkait dengan tidak konsisten ya, konsisten terhadap mazhab. Sebenarnya bisa. Sepanjang sekali lagi, sepanjang atau selama memiliki syarat yang sudah yang memang sudah ditentukan, sudah tepat. Dalam artian bahwa bahkan kaum mujtahid, tingkatan mujtahid itu tidak boleh dia bermazhab. Tidak boleh dia bertaklid. Kita kan sebenarnya gini ya. Mulai dari ada tiga tingkatan mujtahid, kemudian yang kedua adalah tingkatan muttabi, kemudian yang ketiga adalah tingkatan taklid. Semua ulama mazhab memahami taklid itu buruk. Tapi kita harus bertaklid, bermazhab maksud saya ya, bermazhab. Meskipun ulama memahami taklid itu, khususnya taklid buta, itu tidak dibenarkan. Yang dibenarkan itu bagaimana
Mukallid ini orang yang mengikuti sebuah mazhab ini, dia bisa naik tingkat, yakni menjadi bukan lagi mukallid, akan tetapi muttabi. Apa itu artinya muttabi? Muttabi adalah orang yang mengikuti satu mazhab, tapi tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi dia mampu memahami sumber ajaran yang dipakai oleh mazhab yang diikutinya. Ya kan? Misalnya Imam Syafi'i memahami rukun wudhu misalnya sekian, dengan membasuh muka sampai di sini, dengan kepala sampai di sini, dan lain sebagainya. Maka penganut mazhab itu memahami kenapa Imam Syafi'i memahami seperti itu, ternyata dasarnya ini. Itulah yang dimaksud muttabi. Berbeda dengan mukallid. Mukallid itu adalah semata, ya kalau Imam Syafi'i mengatakan begitu ya seperti itu, tidak boleh lagi. Saya tidak mau menerima yang lain. Itu tidak dibenarkan. Tapi yang dianjurkan oleh ajaran agama, bagaimana kita ini, semeskipun kita ini bermazhab Syafi'i, tapi kita bisa memahami sumber hukum atau dasar hukum Imam Syafi'i, melakukan atau menemukan atau menetapkan sebuah hukum. Itu ya, sebuah hukum. Bukankah Allah mengatakan, "Fabasyir ibadi alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu." Gembirakan hambaku, kata Allah. Hamba yang bagaimana? Yang Allah perintahkan untuk kita untuk digembirakan. Ternyata alladzina yastami'una al-qaul, yang bebas menerima informasi dari semua pihak, tapi dia memilih salah satu yang dia dengar tadi yang terbaik dari apa yang dia dengar hasilnya. Itulah namanya muttabi. Jadi kita tidak diharamkan atau kita tidak dilarang, meskipun kita misalnya bermazhab Syafi'i, tapi mengikuti pendapat Abu Hanifah yang cocok dengan kita karena kita lihat dasarnya lebih kuat, maka itu yang bagus. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya kan? Tidak perlu menutup diri. Kalau mazhab Syafi'i, ya mazhab Syafi'i, meskipun kita tidak sependapat dengannya. Tidak. Iya. Saya teringat kepada pendapat Imam Abu Hanifah ya. Abu Hanifah itu mengatakan begini, seandainya wahai muridku, Anda masuk di sebuah tempat, ya, di sebuah wilayah, kemudian Anda menemukan sebuah masalah di wilayah itu, di komunitas masyarakat itu, maka sampaikanlah menurut pemahaman mereka. Kemudian setelah Anda sampaikan menurut pemahaman mereka, maka sampaikanlah pendapat pribadi Anda. Masya Allah, itulah tata cara kita bagaimana bisa melihat agama ini secara universal atau rahmatan lil alamin, ya kan? Baik sekali masukannya Ustaz. Saya kira terkait tentang metode dan langkah tadi itu sangat yang patut kita terima, bahwa mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Betul. Karena bagaimanapun ini betul-betul perlu difahami. Perbedaan yang tadi maksudkan terkait tentang mazhab ini, mulai dari tata cara sholat, wudhu, bahkan pada niat, disampaikan melalui contoh-contoh yang real di masyarakat kita. Bagaimana kemudian kita bertemu dengan komunitas itu, kita sampaikan dulu sesuai dengan pemahaman mereka komunitas itu dulu, baru kemudian mencari kesempatan sesuai dengan pandangan yang kita pahami. Betul. Jangan dibalik berarti misalnya. Jangan dibalik. Datang di kampung orang tiba-tiba semangat sekali mau pakai menurut diri kita, bahkan baru kita tidak tahu masyarakat ini tidak paham standarnya kita begitu. Ini saya kira masukan yang berharga juga di zaman dan era yang begitu canggih hari ini. Selanjutnya Ustaz, apa kalau tadi sudah ada batasan juga terkait tentang mengatakan bahwa tidak masalah kamu mau mazhab apapun di dalam pemahaman itu, tidak ada masalahnya Ustaz. Kalau mau ganti-ganti, meskipun mungkin dalam praktek ini yang tetap ada penekanannya Ustaz. Biar orang bisa melihat juga, kan ada ciri loh Ustaz. Taruhlah Ustaz, ini saya contohkan dari dulu, kalau perdebatan kita dulu
meskipun sekarang itu sudah ditinggalkan. Misalnya kalau sholat ada yang mengatakan kunut tidak kunut. Nah, sekarang beredar pada wilayah pemahaman, ada yang bilang ini orangnya cinta Nusantara, atau ada yang bilang Pancasilais banget ini. Ini identik, ini tidak Pancasila. Ini kok dibentur-benturkan juga sama mazhab-mazhab. Apakah memang mazhab itu mengajarkan terkait tentang amar ma'ruf nahi munkar, atau orang yang kemudian yang menariknya ke sana kalau menurut Ustaz hari ini di era sekarang? Silakan Ustaz. Oh ya, sebenarnya untuk mazhab ya berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar, sekali lagi mereka tetap melaksanakan itu sebuah kewajiban. Tapi pada saat mereka khususnya pimpinan atau mazhab-mazhab ya, pelopor, pencetus mazhab ini, pada saat menyampaikan sesuatu yang ma'ruf dan sesuatu yang dilarang, itu mereka selalu merujuk kepada tentu saja sumber hukum, yakni Al-Quran dan hadis. Ya. Salah satu diantaranya misalnya amar ma'ruf nahi munkar ya, itu wajib hukumnya. Amar ma'ruf, memerintahkan yang baik dan melarang yang buruk, itu wajib. Tuh, disepakati itu wajib. Tapi menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar itu itulah yang menjadi perbedaan ulama, ya kan? Perbedaan ulama. Ada ulama yang melihat misalnya bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu ya dimanapun dan kapanpun, kondisi apapun harus dilaksanakan sesuai dengan ini, ya kan? Tapi di pihak yang lain tidak, ya tidak seperti itu. Ya, mari kita lihat contohnya bahwa sebenarnya tidak semua kebenaran itu harus disampaikan di waktu dan di tempat yang sama. Tidak, ya. Bukankah Nabi, bukankah menyampaikan, menegur orang yang salah adalah sebuah kebenaran kan? Sebuah kebenaran. Tapi Nabi melarang menegur orang meskipun itu adalah sebuah kesalahan yang dia lakukan pada waktu yang tidak tepat. Bukankah Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadisnya riwayat Muslim maupun riwayat Bukhari, "Iza qulta li sahibika ansit ya, ansit yaumal jum'ati wa imamu yahtub fakad lagauta." Apabila Anda menyampaikan kepada sahabatmu, diam, padahal imam sementara berkhutbah, maka sungguh Anda telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Menurut Abu Hurairah, yang dimaksud sia-sia di sini termasuk diantaranya adalah Jumatnya pun sia-sia. Bukan hanya perkataannya itu adalah perkataan yang sia-sia, tapi Jumatnya sia-sia. Artinya apa? Menegur orang yang salah itu adalah sebuah kebenaran, sebuah hak. Tapi karena momennya, tempatnya tidak tepat, ya maka betul. Coba itu begitu cara ulama melihat, memang ada memahami bahwa yang seperti itu, ya kan? Sehingga dalam hadis misalnya Nabi sudah memberikan batasan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Saya kira itu batas-batas yang sangat bijak dari Nabi langsung, bahwa kita jangan-jangan bukan kewenangan kita untuk merubah mereka dengan tangan kita, dengan kekuasaan, karena kita tidak punya hak untuk itu. Jangan sampai kita hanya diberikan kesempatan untuk merubahnya dengan hati. Kenapa? Karena memang kita adalah makhluk yang dhaif, dalam artian kita tidak punya kemampuan untuk yang kedua tadi, ya kan? Nah, saya kira itu. Baik, terima kasih Ustaz terkait pandangan-pandangannya, masukannya yang sangat-sangat ringan, namun saya kira sangat dibutuhkan di hari ini. Iya. Terkait tentang
mazhab ini, apalagi terkait mazhab. Kalau kemarin kami dapat mazhab teologi. Oh ya, teologi, betul, Ini mazhab teologi. kita masuk di Mazhab fikih. fikih yang sangat lebih erat dan kaitannya peranannya. Tadi Ustadz juga sempat sebut Ustadz terkait tentang Al-Quran sama hadis. Nah, yang saya pahami ini nih Ustadz, ini mungkin bisa nanti dibagi-bagi terkait tentang ada ijma, ada kias. Kan ini masuk juga dalam metode penentuan Hukum, betul. hukum. Nah, Al-Quran dan hadis ini kan yang bahaya juga ini. Kan ada istilah juga ini kan biasa sekarang. Ada orang yang katanya terlalu kontekstual, hanya memandang Al-Quran dan hadis. Tetapi kita juga takut nih, ketika dibilang sedikit-sedikit cuma Al-Quran dan hadis, sedikit cuma Al-Quran dan hadis. Nanti juga kalau tidak mau pakai Al-Quran dan hadis sama sekali, langsung misalnya pakai kias, ijma, ini kan lebih gawat lagi. Nah, bagaimana pandangan Ustadz di dalam menyikapi hal ini, atau bagaimana cara yang jitu nih, Al-Quran dan hadis jalan, tetapi melihat pandangan lain ini kapan bisa digunakan, ataukah bagaimana sebenarnya cara menggunakan itu di tengah-tengah kehidupan hari ini? Iya. Silakan Ustadz. Sebenarnya ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Mu'az bin Jabal. Pada saat beliau mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman menjadi gubernur atau menjadi pemimpin di sana, atau menjadi mengurus salah satu urusan di sana. Pada saat sebelum beliau mengutus Mu'az bin Jabal, beliau bertanya kepada Mu'az, "Wahai Mu'az, saya mempercayakan Anda untuk mengurusi umat ya, di Yaman. Kira-kira seandainya Anda menemukan masalah, bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah itu?" Maka ternyata Mu'az mengatakan, "Ya Rasul, saya harus kembali kepada Al-Quran dengan dasar ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul." Ya. Maka Nabi bertanya, "Bagaimana jika Anda tidak dapatkan teks dari Al-Quran?" Maka saya kembali kepada hadis Rasul, sunnah Nabi yang telah Anda tetapkan dengan kalimat tadi atiullah wa atiur rasul. Sekarang, seandainya wahai Mu'az, Anda tidak dapatkan kedua-duanya, gimana caramu? Maka Mu'az mengatakan, "Ya Rasul, saya tetapkan dengan logika saya berdasarkan keduanya." Ah, ini nih. Apa analoginya? Dia berdasarkan saya berdasarkan pemikiran saya melalui kedua Al-Quran. Artinya sumbernya Al-Quran dan hadis. Betul. Sehingga itulah yang dimaksud kias. Mengkiaskan. Sehingga dalam Al-Quran itu ada 4 yang disebutkan sebagai sumber hukum secara langsung. Atiullah adalah Al-Quran, wa atiur rasul adalah hadis. Apa intanazatum fi syai'in faruddu ilallah war rasul, adalah apa itu? Faruddu ilallah war rasul adalah kias. Kembalikan kepada Allah dan Rasul, artinya kiaskan melalui Al-Quran. Tapi ada yang ketiga tadi yang terlewatkan, wa ulil amri minkum. Sebagian ulama tafsir memahami ulil amri minkum di sini adalah ijma, yakni ahlul halli wal aqdi. Nah, gitu. Itu saya kira metodologi atau metode Nabi menyampaikan ini untuk kalau kita lakukan ini insya Allah tentu saja pasti aman. Kenapa? Karena tidak hanya sekedar menggunakan akal tanpa merujuk kepada sumbernya yakni Al-Quran hadis, ya kan? Tadi akan tetapi tetap menggunakan akal, tapi tidak lepas betul. Nilai-nilai Al-Quran dan hadis tetap harus kita junjung tinggi. Sekali lagi, Al-Quran adalah sebuah universal yang bisa hidup, tumbuh dan berkembang di tempat dan dimanapun. Wah, likul di zaman wa makan. Saya kira itu. Baik.
Terima kasih sekali lagi Ustadz. Saya kira saya masih mau berlama-lama Ustadz, tetapi kita dibatasi oleh waktu. Saya kira di lain kesempatan ataupun di ruang-ruang dan di tempat lain Ustadz masih ingin menerima dalam perdiskusian ini. Mungkin untuk menutup Ustadz, saya memohon kesimpulan atau statement akhir dari Ustadz, sekaligus yang membedakan kegiatan ini dengan kegiatan lain itu Ustadz meminta barokahnya, doanya sekaligus Ustadz, biar kegiatan ini ataupun pendengarnya senang mendengar itu. Itu yang utama Ustadz. Iya. Apapun yang dibutuhkan dunia ini, kalau tidak kun fayakun dari atas, maka tidak ada restu dari atas. Iya. Maka daripada itu sekaligus juga meminta didoakan Ustaz. Iya. Silakan. Iya. Terima kasih. Sebelum kita berdoa, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dari kegiatan kita dan seluruh rangkaian kegiatan ini, saya ingin menyampaikan kepada pemirsa semuanya bahwa perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Akan tetapi berbeda bukan berarti kita harus gontok-gontokan. Kita harus mempertahankan dengan cara mempertahankan apa yang kita pahami sendiri. Ternyata kita berbeda untuk bersatu. Jadi ya, bukan berbeda untuk berselisih, apalagi siku-sikuan, akan tetapi ternyata berbeda adalah untuk bersatu dengan cara apa? Lita'arafu, lita'arafu. Sehingga empat mazhab yang kita sudah sampaikan ini secara sepintas adalah merupakan bukti bahwa betapa mereka dari empat, bahkan semua penganut, murid-murid beliau memiliki keterkaitan dari satu mazhab dengan mazhab yang lain, tanpa salah satu dari mereka menyalahkan yang lainnya, dan mereka tidak pernah mengatakan inilah yang terbaik, inilah yang paling benar, tidak, tapi menurut mereka bahwa inilah yang saya pahami, dan silahkan pahami apa yang Anda pahami yang berbeda dengan saya. Itu Masya Allah, ini adalah sebuah pengajaran atau pelajaran untuk kita semua sebagai penganut mazhab tentunya masa kita telah diberikan pendidikan, pelajaran dari beliau-beliau, kemudian kita tidak mengikuti metode yang mereka terapkan di dalam menerapkan, di dalam menyampaikan mazhab atau pendapat mereka. Mari kita bersama-sama berdoa, semoga apa yang kita laksanakan ini insya Allah sekali lagi akan mendapat barakah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya ilahana anta maksudana waridaka matlubana. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa izmi sultanik. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adhanal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi dari kami, dari TV Yayan Parepare, dari kegiatan ada tumpahan berita cerobong moderasi beragama, pamit undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Lebih warkadana makiada ampena. Allahumma fiqil aqam tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.